Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rizky Almani, mahasiswa PJJ 1 Akuntansi, kelas AK205 Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis outlook ekonomi makro Yunani periode tahun 2022 hingga 2024. Presentasi ini akan menyoroti ketahanan dan konvergensi ekonomi Yunani di tengah ketidakpastian global. Tujuan utama dari analisis ini adalah mengevaluasi lintasan pemulihan struktural Yunani. Kita akan membedahnya melalui 4 pilar utama, yaitu pertumbuhan PDB, stabilitas harga, sektor eksternal, dan fondasi sistem ketenagakerjaan serta keuangan publik. Memasuki pilar pertama, Yunani berhasil mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 2,1% di tahun 2024. Angka ini sangat memuaskan karena sekitar 2,5 kali lebih tinggi dari rata-rata zona euro, sehingga mempercepat konvergensi menuju rata-rata Eropa. Pertumbuhan tersebut didorong oleh dua mesin utama, yaitu konsumen swasta yang ditopang naiknya upah real, serta serapan investasi strategis dari dana pemulihan RRF. Menariknya, saat ini 4/5 investasi swasta disalurkan ke modal produktif, yang menjadi katalis restrukturisasi ekonomi. Beralih ke pilar kedua terkait stabilitas harga. Tingkat inflasi umum HICP terus menyusut secara signifikan, berada di level 3,0% pada 2024. Seperti yang terlihat pada tren grafik ini, inflasi secara konsisten turun dari puncaknya di 9,3% pada tahun 2022, bergerak stabil menuju target 2% yang ditetapkan oleh Bank Sentral Eropa. Nah, penurunan ini didorong oleh komponen energi dan pangan yang mulai mendingin. Namun, kita masih menghadapi tantangan pada inflasi jasa yang membandel di atas 4%, akibat ketatnya pasar tenaga kerja dan kuatnya permintaan pariwisata. Dari sisi daya saing, nilai tukar nominal mengalami apresiasi terbesar sebesar 2,0% di tahun 2024. Apresiasi euro ini memberikan efek negatif pada daya saing harga komparatif produk Yunani, meskipun inflasi domestik mereka lebih rendah dibandingkan mitra dagangnya. Lalu pada pilar ketiga, sektor eksternal masih dibayangi defisit transaksi berjalan yang melebar persisten ke level minus 6,4% dari PDB di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan struktural yang mencolok. Total impor mencapai 84 miliar euro, sementara ekspor hanya 50 miliar euro. Rekor pariwisata belum cukup untuk menutupi tingginya kebutuhan absolut impor real negara. Dan lebih lanjut lagi, kinerja ekspor di 2024 mengalami penurunan 2,2%. Penting untuk dicatat, penurunan ini murni akibat melemahnya permintaan eksternal dan kebijakan proteksionis global, bukan karena hilangnya daya saing struktural produk Yunani. Nah, di sisi lain, impor justru naik 1,7%. Ini adalah sebuah paradoks. Jadi, kenaikan impor ini adalah konsekuensi logis dari pertumbuhan domestik, di mana dana RRF itu digunakan secara masif untuk mengimpor barang modal dan membangun kapasitas produktivitas di masa depan. Oke, kita masuk ke pilar keempat, yaitu pasar tenaga kerja mengalami pemulihan historis. Tingkat pengangguran turun ke 10,4%, rekor terendah dalam 15 tahun terakhir. Namun, pengetatan ini memicu kekurangan keterampilan spesifik yang justru menopang inflasi jasa domestik. Di sektor keuangan publik, kedisiplinan anggaran secara struktural membuahkan hasil luar biasa. Rasio utang terhadap PDB turun drastis ke 153,1%. Dan Yunani berhasil meraih kembali status investment grade. Nah, sebagai kesimpulannya, meskipun masih terdapat kerentanan pada sektor eksternal, ekonomi makro Yunani terbukti memiliki resiliensi yang sangat kuat.
Didukung oleh pertumbuhan yang solid dan kredibilitas fiskal yang pulih, Yunani kini bergerak mantap di lintasan konvergensi Eropa. Analisis ini didukung berdasarkan data dari Hellenic Statistical Authority, Bank of Greece, dan European Commissions. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.